Suasana kota Makassar pagi hari, kesibukan lalu lintas di kota Makassar. Pekerja disabilitas sedang bekerja di bengkel motor dan hotel. Kelompok Kristal sedang melakukan aktivitas usaha menjahit, membuat capit, dan mengolah brandeng tanpa tulang. Disabilitas sedang berjalan dengan alat bantu di jalan raya. Judul Lea Project. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah ditetapkan. Kebijakan ini menjamin penghormatan martabat setiap orang dengan menekankan prinsip non-diskriminatif, partisipasi penuh, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas dan penghormatan atas kapasitas penyandang disabilitas dalam berbagai aspek, termasuk aspek pekerjaan. Kenyataannya, sebanyak 33% angkatan kerja disabilitas masih menganggur, dan 61% tidak pernah mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan tentang praktik ketenagakerjaan inklusif, minimnya akses pendidikan dan pelatihan, serta tingginya stigma menjadi hambatan utama bagi angkatan kerja disabilitas dalam memperoleh hak atas pekerjaan. Ternyata masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami stigma baik terkait dengan data maupun pendidikan dan pelibatan di semua sektor. HWD Sulawesi Selatan, PPDI Sulawesi Selatan dan Permata Sulawesi Selatan berkoalisi mendorong bagaimana pemerintah memberikan akses terhadap penyandang disabilitas melalui proyek LEAP ini dengan 4 strategi. Bersama Yayasan NLR Indonesia melalui proyek LEAP, ketiga organisasi ini memulai inisiatif untuk mendorong peluang dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara. Kami memilih 3 organisasi ini di wilayah terkait, dalam hal ini Sulawesi Selatan, untuk bekerja sama, dan kami yakin organisasi ini nantinya yang akan mengembangkan dan melakukan kerja-kerja advokasi, dalam hal ini advokasi tentang hak ketenagakerjaan, dan organisasi inilah yang akan membawa misi berikutnya, dan organisasi ini akan menjadi kuat untuk membawa suara dari teman-teman penyandang disabilitas dan orang yang mengalami kusta sendiri. 4 strategi yang dilaksanakan oleh Proyek LEAP ini, yang pertama adalah peningkatan kesadaran publik, diantaranya melalui talkshow radio yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya di Bulukumba dan Makassar. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas organisasi penyandang disabilitas terkait dengan lobi dan advokasi. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun jejaring dalam melakukan advokasi bersama, dan yang keempat itu melakukan advokasi berbasiskan data. Proyek LEAP ini adalah menguatkan kapasitas organisasi. Jadi kita mengawali pelatihan advokasi, bagaimana teman-teman penyandang disabilitas dan kusta, pengurus organisasi disabilitas di sana kita latih dengan pelatihan advokasi. Terus kita latih untuk membaca peraturan-peraturan yang ada, membuat semacam valisibri untuk dijadikan suatu aturan daerah. Setelah hampir 3 tahun implementasi proyek LEAP, telah dihasilkan sejumlah capaian yang berkontribusi pada perluasan akses dan pemenuhan hak kerja bagi angkatan kerja disabilitas. Untuk proyek LEAP di Toraja Utara, kita sekarang sudah ada peraturan bupati terkait petunjuk pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas, pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam durasi 1,5 tahun, tanda kutip intens proyek, dan dalam langkah-langkah advokasi pemerintah bisa mengesahkan itu. Yang paling membanggakan di Kota Makassar ini adalah adanya kerjasama dengan PLK, dan ditandatangani pada 3 Desember bersamaan dengan Hari Disabilitas Internasional. Perdanya Bulukumba juga sudah terbit di 2018
kami masuk ke Bulukumba di awal 2019, tetapi penggunaan istilah itu mereka belum pindah. Mereka sebagian besar masih menggunakan istilah penyandang cacat. Selama kami ada di LEAP Bulukumba ini bersama dengan program LEAP, yang kami syukuri adalah istilah itu sudah terganti. Banyak orang sudah menggunakan istilah penyandang disabilitas atau difabel. Selama ini seperti ini kita berjalan sendiri sehingga agak sulit di masyarakat maupun di pemerintah. Kami bersyukur dengan adanya Pak Al-Kadri dengan teman-teman dari NLR untuk ada kegiatan di sini. Ini mendorong sehingga mengajak teman-teman dari lembaga lain untuk bekerja sama. Nah, dengan adanya proyek ini mempercepat kerja-kerja advokasi kita. Sejumlah capaian kunci proyek LEAP yakni tersedianya data angkatan kerja disabilitas di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara, termasuk format data komprehensif yang sudah diuji coba di 6 kelurahan dan 2 desa. Advokasi berbasis bukti berdasarkan data dan percontohan program Kristal dan Katalis. Adanya kampanye publik dan advokasi aktif berdasarkan data dan pemodelan program yang konkret, program juga telah memfasilitasi terbentuknya forum disabilitas di Toraja Utara dan optimalisasi forum di Makassar dan Bulukumba. Tumbuhnya komitmen para pihak untuk mewujudkan ketenaga kerjaan inklusif. Beberapa hasilnya antara lain, ditandatanganinya perjanjian dengan BLK Makassar dan BLK Bantaeng untuk menjadi BLK inklusif. Ditetapkannya Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja disabilitas, adanya 6 perusahaan swasta dan 4 instansi pemerintah yang menerima pemagang disabilitas, kampanye rutin tentang inklusif disabilitas di 2 stasiun radio Makassar dan Bulukumba, serta pembahasan akhir draft Perbub di Bulukumba. Komitmen para pihak kini mulai tumbuh. Jadi dengan adanya peraturan bupati ini menjadi titik tolak, katakanlah Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini pemerintah daerah bisa mendukung program kegiatan pembangunan yang terkait dengan disabilitas dalam hal kebijakan anggaran, dan secara teknis nanti Dinas Tenaga Kerja ini mengambil bagian hal-hal yang perlu mereka istilahnya agar pengetahuannya ini meningkat, apa yang kita harus bina dengan mereka. Inisiatif telah dimulai. Agar menghasilkan manfaat nyata, butuh komitmen dan kerjasama para pihak. Terlebih, peluang semakin terbuka dengan disahkannya PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenaga kerjaan. Meski tentu masih ada tantangan, satu di antaranya adalah tingginya stigma diri dan lingkungan sekitar. Tentu memang berbagai aspek juga harus kita siapkan dan harus kita sikapi. Pertama, pastinya kami juga harus mensosialisasikan untuk bagaimana peningkatan pelayanan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas itu, sejak mulai security di depan, pelayan tamu di gedung utama, dan terlebih yang nanti akan sangat intensif itu adalah teman-teman kita di struktur. Dengan kesungguhan hati dan komitmen semua pihak, dunia tanpa diskriminasi bukan hal yang mustahil. Sampai semua keberagaman dilibatkan dan tidak ada satupun yang tertinggal.